Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Sulaiman SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Pada kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara serta implementasi di sekolah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 6 ide atau gagasan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mendidik yang bersumber trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasas trikon. 3. Pendidik menuntun kodrat anak. 4. Pembelajaran berpusat pada murid. 5. Pendidikan budi pekerti. 6. Belajar sambil bermain. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtelodo, Ingmanya Mangukarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtelodo artinya di depan memberi teladan. Artinya di sini peranan guru sangatlah besar dalam memberikan keteladanan kepada muridnya. Ingmanya Mangukarsa artinya di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang pendidik sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat muridnya tumbuh dan berkembang. Tutwuri Handayani diartikan dari belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat, minat, sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon, yaitu kontinuitas, adalah tidak melupakan akar nilai budaya. Kedua, konvergensi, adalah pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan ketiga, konsentris, adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Ini harus diterapkan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Pendidikan menuntun kodrat anak. Pendidik sebagai penuntun. Sejatinya, pendidik adalah menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dengan bentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Sedangkan kodrat zaman diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada anak sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyelesaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali murid dengan kecakapan abad 21, serta tidak meninggalkan norma dan nilai-nilai budaya daerah bangsa kita. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini pembelajaran yang menunjukkan dominasi murid selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing,
dan pemimpin. Strategi dalam dilakukan seorang guru dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada murid, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan pembelajaran berpusat pada murid adalah seorang guru harus mampu mengenali murid dengan baik. Setidaknya, guru harus mampu menyebutkan karakter umum, yakni nama, gaya belajar, kemampuan individual, kebiasaan, motivasi, dan hasil belajarnya. Guru harus memiliki gaya mengajar yang variatif atau beragam, mendukung interaksi kelas, menyediakan kesempatan kepada murid untuk berbagi pengetahuan dengan temannya, dan mampu menjabarkan bahan pengajaran dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, pendidik berperan dalam menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar beragam. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang memiliki relevansi dengan dunia nyata. Bahan pelajaran yang diberikan benar-benar dibutuhkan untuk pembelajaran selanjutnya atau untuk kehidupan mereka di kemudian hari. Bahan pelajaran yang harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Guru harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun, yaitu dengan menjadikan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan inovatif, dengan memberikan pilihan kepada peserta didik situasi yang paling cocok dan mampu membantu untuk belajar kolaboratif, berkolaborasi, dan terlibat dalam pemikiran kritis. Pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya dalam mengembangkan budi pekerti. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan murid yang masih suka bermain. Ketika murid sedang bermain, pasti mereka merasakan kegembiraan. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan permainan yang menyenangkan, seperti ice breaking, dalam pembelajaran, agar murid senang dan tidak bosan di kelas. Kita juga menyisihkan waktu luang untuk mengisi permainan di luar secara berkelompok untuk mengasah kemampuan motorik, kekompakan, kesabaran, hingga ketangkasan. Implementasi di sekolah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan murid melalui bimbingan, literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan alam sekitar berdasarkan karakteristik murid, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan bahagia. Selanjutnya, kegiatan pembiasaan karakter. Sebagai pendidik, tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain itu, pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap anak, agar mencapai keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dan melalui kegiatan pembiasaan karakter ini, diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan
tuntunan, pengajaran, dan pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan di sekolah. Tantangan pertama, belum menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangkan. Di sini solusinya menyisipkan permainan atau ice breaking dalam pembelajaran untuk menghilangkan rasa bosan di kelas. Tidak marah-marah saat mengajar di kelas, lebih sabar dalam membimbing muridnya. Tantangan kedua, kurangnya pemahaman mendalam nilai-nilai budi pekerti. Bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun lingkungan keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Solusinya, sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua sekaligus menyelarasankan pemikiran, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Tantangan ketiga, tuntutan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognitif saja tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Solusi, warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan murid dan potensi murid. Kemudian, dan melaksanakan program pertemuan komite sekolah, orang tua murid, dan guru. Tantangan keempat, pendidik harus lebih terbuka terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang baik. Solusi, pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri, yakni mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar atau workshop secara offline maupun online. Pendidik juga aktif mengikuti kegiatan pertemuan KKG. Itulah pemaparan demonstrasi kontekstual dan implementasi di sekolah terkait pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, jangan berhenti belajar, berkarya, dan berbagi. Teruslah semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.